Oke, sekarang tadi kita udah belajar kamera, sekarang kita akan belajar platformnya. Sama kayak di hidrografi kita udah belajar alat atau instrumennya apa, kita juga perlu belajar, mmm, apa namanya ya, vehicle-nya itu apa gitu ya, platformnya itu apa. Nah, wahananya itu tentunya beda-beda sesuai dengan ketinggian yang kita mau. Yang paling rendah gitu, yang paling dekat dengan manusia seperti yang tadi kita bilang, itu bisa yang radio controlled gitu. Bisa pakai drone atau kita pakai, apa sih, pesawat terbang yang pakai remote control gitulah intinya. Sebenarnya drone juga remote control juga kan, tapi pokoknya radio controlled gitu ya. Nggak perlu yang manned gitu, nggak perlu ada orang nerbangin. Itu kalau misalnya ketinggiannya sekitar 100 sampai, 750 meter di atas permukaan bumi. Dan lagi-lagi, apa yang menentukan kita pengennya tinggi atau enggak, nah itu adalah resolusinya tentunya di sini ya. Jadi, tentunya semakin dekat resolusinya itu akan semakin baik sebenarnya, tapi coverage-nya tidak akan terlalu besar, kira-kira kayak gitu. Nah, lalu kalau misalnya kita lebih tinggi gitu ya, di 400 sampai 250, itu kita harus, pakai yang manned gitu, harus ada yang penerbangnya gitu. Tapi mungkin kapal biasa aja, kapal yang ya 2 3 orang aja gitu ya. Kita akan dapat resolusi yang tidak lebih bagus daripada sebelumnya, tapi coverage-nya lebih besar. Lalu naik lagi ke atas gitu ya, nah dia tentunya akan lebih besar lagi, coverage-nya, tapi resolusinya akan buruk. Dan yang paling tinggi terutama adalah satellite imaging, itu udah di luar bumi ya, udah di apa, lebih dari 250 kilometer, tentunya resolusinya akan paling buruk karena dia ngelihatnya paling jauh, kayak kalau kamu ngelihat orang jauh banget, pasti buram banget kan, nggak kelihatan muka orang itu, apakah kamu sebenarnya kenal atau enggak gitu ya. Tapi coverage-nya tentunya lebih banyak. Kalau misalnya kamu ngelihat deket, mungkin kamu cuma bisa ngelihat satu 2 orang, tapi kalau ngelihat jauh ada ratusan orang juga kamu bisa lihat ratus-ratusnya, oke? Ini menarik, pernah dipakai balon udara, ya kalau mau juga boleh, cuman, kebayang begitu tidak, apa ya, ya menyenangkan sih, tapi nggak efektif kalau kalian project terus, mmm, apa ya, apply-nya balon udara gitu. Well, kalau misalnya project pembangunan kayaknya enggak, tapi kalau buat senang-senang, buat wisata oke. Layang-layang juga ini menarik juga sih, beberapa orang ada yang suka banget, meneliti, apa ya namanya, bagaimana layang-layang ini buat motret gitu kan. Menarik juga, cuman masih nggak kebayang juga bagaimana cara ngontrolnya sebenarnya kan itu kan. Apalagi kalau misalnya layang-layangnya goyang-goyang udah tinggi banget gitu kan, tiba-tiba layangannya putus, kita nggak tahu kamera kita di mana, sedih juga gitu kan. Lalu, ini sebenarnya udah bukan layang-layang nih ya, kenapa tuh saya layang-layang. Jadi ini adalah, well, kapal terbang gitu ya, Cessna itu namanya gitu, mungkin ini masih dipakai, saya kurang tahu juga gitu ya. Nah, ini kelihatannya ini di Bandung, ya, kayaknya. Lalu ini menarik sih, ini lucu ya, saya juga pas ngelihat slide ini baru tahu ternyata ini beneran ada gitu. Menarik sekali kalau misalnya bisa kayak gini gitu ya. Oh tapi sebenarnya bisa sih, soalnya saya ingat waktu itu ada orang Wanadri yang nerbangin ini dari mana ke mana gitu, terus memecahkan rekor, so pretty cool. Nah ini yang makin ke sini makin sering gitu ya, jadi kayak pesawat-pesawatan mainan gitu ya, ditempelin kamera gitu. Nah itu makin ke sini makin sering tuh dia dipakai dan dia kameranya di-setting burst aja pokoknya. Burst tuh yang kayak dia ngambil gambar misalnya tiap 1 detik gitu, atau mungkin lebih pendek kali ya, nggak mungkin 1 detik, kayaknya 1 detik lebih panjang. Misalnya setiap 0,5 detik atau 1/4 detik, jadi tek 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 sambil dia terbang gitu, tet 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 tet, kira-kira kayak gitu. Nah sekarang tanya jawab gitu ya, sebenarnya nggak tanya jawab sih, lebih kepada coba dipikirkan gitu ya, keuntungan dan kerugiannya apa aja sih dengan wahana-wahana yang beda-beda tadi. Kapan kita perlu pakai yang mana dan apa aja yang jadi pertimbangan untuk terbang, dalam kegiatan pemotretan. Kapan kita terbang, kapan kita sebaiknya tidak terbang. Coba dirasakan, dipikirkan gitu ya, dan, kita kembali ke segmen selanjutnya.